Pagi, siang, atau malam, salam ampuh untuk kita semua. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai direct mapping. Direct mapping adalah suatu teknik memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Jika suatu blok ada di cache, maka tempatnya sudah tepat. Nah, sekarang kita akan mengetahui dari keuntungan direct mapping itu sendiri. Nah, keuntungannya yang pertama yaitu adalah sederhana, dan yang kedua murah. Nah, kerugiannya sendiri yaitu direct mapping adalah suatu blok yang memiliki lokasi yang tetap. Nah, lokasi yang tetap di sini maksudnya adalah jika program mengakses dua blok yang di map ke line yang secara sama berulang-ulang, maka akan terjadi cache miss yang sangat tinggi. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke dalam contohnya. Nah, pertama kita ketahui block size-nya itu 8 byte dan main memorinya sendiri adalah 128 byte. Nah, kita akan langsung saja untuk mencari jumlah bloknya. Jumlah blok sama dengan main memory dibagi block size. Main memorinya sendiri adalah 128 dibagi dengan 8. 8-nya adalah dari block size-nya. 128 dibagi 8 hasilnya adalah 16. 16 dibagi lagi menjadi 2 pangkat 4. Pangkat 4 di sini kita sebut dengan block index. Nah, kita langsung akan masuk saja ke penginisialisasian di blok indeksnya itu sendiri. Pertama kita akan mulai dari atas. Nah, kita tuliskan yang pertama yaitu 000, dan yang berikutnya adalah 0001, berikutnya adalah 0010, dan yang berikutnya adalah 0011. Jangan lupa yang terakhir juga kita beri inisialisasi yaitu 1111. Jangan lupa di setiap blok indeks kita juga beri nama di masing-masing bloknya. Yang pertama kita mulai dari B0 terlebih dahulu. B1, yang berikutnya adalah B2. Salah, bukan B2 babi tapi B2. Terus yang berikutnya adalah B3. Jangan lupa yang berikutnya itu kita beri titik-titik supaya mengetahui di dalam kotak tersebut ada proses di dalamnya. Berikutnya adalah B14 dan B15. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian cache memorinya. Nah, pertama-tama kita cari dulu jumlah bloknya. Nah, jumlah blok di sini kita cari melalui cache memori dibagi dengan block size. Cache memorinya adalah 32 dan block size-nya adalah 8. 32 dibagi 8 hasilnya 4. 4 masih disederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 2. Pangkat 2 di sini disebut dengan cache index. Lah, cache index kita mulai dari 00, 01, 10, 11. 00 bisa didapatkan dari 2 digit belakang di blok indeks yang ada di main memory. 00 bisa didapat dari B0, B4, B8, dan B12. 01 bisa didapat dari B1, B5, B9, dan B13. Berikutnya adalah 10 bisa didapat dari B2, B6, B10, dan B14. Dan 11 bisa didapat dari B3, B7, B11, dan B15. Oke, kita sekarang akan masuk ke dalam tag. Nah, kita cari dulu TB-nya. TB sama dengan dari BI dikurangi CI, blok indeks dikurangi cache index. Nah, blok indeksnya diketahui 4, cache indeksnya 2. Jadi 4 kurangi 2 adalah 2. Oke, jika diketahui memori di dalam cache memorinya adalah 00 adalah B4,
01 adalah B1, 10 adalah B2, dan 11 adalah B15. Seperti yang kita ketahui, TB-nya adalah 2. 2 ini maksudnya adalah 2 digit pertama yang ada di dalam blok indeks. Nah, untuk B4-nya adalah TB-nya adalah 01, B1 adalah 00, B2 adalah 00, B15 adalah 11. Untuk mengetahui apakah data yang diminta ada di cache memory atau tidak, maka kita lihat di contoh soal A tersebut. Jika ada cache indexnya 01, kita cari cache index yang ada di cache memory. Nah, ternyata ada 01 di B1. Nah, berikutnya kita cari tagnya dulu. Di soal A terlihat 00. Maka kita cari di tag yang ada di atas. Kita lihat ternyata ada 00, maka bisa dikatakan ada atau tersedia atau juga disebut hit. Untuk mengetahui di soal B apakah data yang diminta di cache memory ada atau tidak, kita lihat 01 apakah ada di 01 yang ada di cache memory. Oh, ternyata ada di B1. Lalu kita cari tagnya. 2 digit pertamanya yang ada di B itu adalah 11. Kita cari di tag. Oh, ternyata tidak ada. Yang ada 00, maka bisa dikatakan miss. Maka cache memory mengganti alamat yang diminta soal B. Maka B1 mengganti B13. Oke, sekarang kita masuk ke soal C. Kita lihat cache indexnya adalah 01. Maka kita cari di cache memory 01, ternyata di alamatnya di B13. Sekarang kita cari tagnya. Tagnya 2 digit di depan, 11 di soal C. Maka kita lihat 11 berada di B13. Maka bisa dikatakan hit. Demikian penjelasan kami mengenai direct mapping. Semoga dapat membantu kalian semua untuk belajar. Jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih.